Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Ah, apa nih yang lagi hangat teman-teman sekalian? Kasus Vina Cirebon yang belum selesai-selesai dan akhirnya ada penangkapan beberapa tersangka lagi yang akan dilakukan, ya. Infonya kemarin ada 3, terus ternyata dibilangnya hanya 1, ya. Dan itu masih menjadi hal yang unik dan yang menjadi misteri juga untuk dipecahkan oleh pihak kepolisian. Ini kasusnya udah lama banget, 2016 ya. Sudah ada yang orang sudah dihukum penjara, dan banyak di platform YouTube juga dibahas tentang itu, ya. Banyak pengacara terkenal, pengacara kondang juga mau tampil, ya kan, jadi bintang-bintangnya, baik itu membela keluarga Vina, ya, Eki, ataupun membela Eki yang tersangka juga gitu, yang ditersangkakan. Semua berawal dari hebohnya itu gara-gara film. Jadi ada film yang mengangkat tentang matinya atau meninggalnya atau tewasnya Vina dan Eki gitu. Tapi menurut aku itu kan sudah selesai, ya. Memang keadilan terhadap korban harus selalu diperjuangkan. Tapi menurut saya permasalahan di dunia itu udah selesai lah. Kenapa saya bilang selesai? Karena toh juga apapun terjadi sesuatu hanya keadilan yang kita cari, ya kan? Si Vina dan Eki itu nggak bakal kembali lagi. Tapi tidak apa-apa. Karena kenapa? Ya kita mencari siapa sih yang sebenarnya aktor gitu, yang melakukan pembunuhan tersebut gitu. Nah, tapi kita juga harus fokus nih terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Ini kan film nih, ya, film nih. Dan menurut saya film itu kan mendapatkan keuntungan nih dari sebuah kisah misteri, ya kan? Karena ini kan akhirnya menjadi sangkut paut runtutan kasus dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, film ini kan meraup keuntungan nih si produser, ya kan? Yang punya film ini, yang membuat film ini kan mendapat keuntungan nih. Nah, menurut saya karena ini diangkat dari kisah nyata, ya kan? Ya kasihlah santunan buat keluarga korban, gitu. Ya kan, kita nggak tahu sebenarnya kalau nggak ada percikan dari atau bunga-bunga dari sebuah kisah misteri tersebut, kenapa menjadi menarik film Vina kalau diganti dengan judul yang lain atau dengan judul yang fiktif yang tidak berdasarkan kisah nyata, iya kan? So menurut saya pengacara lebih fokus saja dulu, selain dari kan banyak nih pengacara yang akan terlibat. Nah, minta tolong nih satu pengacara yang memperjuangkan, ya kan, hak-hak keuntungan dari berita dan kisah dari kejadian ini gitu. Jadi perjuangkan untuk dapat minimal royalti kayak apa kayak gitu kan, terhadap itu. Dan mungkin bisa dibuat sequel keduanya lagi gitu, lanjutan untuk kisah tersebut, ya kan, sampai season 1 selesai, ini season 2, season 3, bahkan kedepannya bisa menjadi serial misteri, trailer atau misteri, ya kan, yang bisa mendunia gitu. Iya, bisa kita undang tokoh yang lain gitu kan. Walaupun nantinya berujung dengan fiktif dan tidak nyata lagi, saya rasa tidak apa-apa gitu. Karena kan namanya film ya. Kalau film itu hampir tidak semuanya berdasarkan kisah nyata yang 100% gitu. Film dokumenter apapun sih sebenarnya diusahakan mirip, tapi kan masih ada yang improvisasi gitu. Kayak contoh Titanic gitu, film yang memang diangkat dari kisah nyata yang terdokumenter berdasarkan dari pengakuan para korban tenggelamnya kapal. Pasti bakalan berubah dari kisah aslinya, karena setiap orang berbeda-beda mengalami dan merasakan hal tersebut gitu kan. Nah, itu saja menurut saya keluarga
korban pembunuhan ini, ya, tolonglah, ya, semua yang sekarang memperjuangkan keadilannya tuh adil juga nih. Perjuangkan keadilannya berupa bahwa film ini sudah meraup keuntungan banyak dan wajib hukumnya, ya, menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut ke keluarga-keluarga korban, ya kan, agar almarhum dan almarhumah mungkin bisa juga menjadi apa namanya tuh amal jariahnya. Mungkin kalau disumbangkan, dibuatin masjid, dibuatin tempat ibadah, dibuatin untuk anak-anak yatim, itu akan meringankan dan membuat bahagia almarhum dan almarhumah. Itu saja dari saya, komentar tentang kasus tersebut, gitu, secara opini dan pendapat saya. Melihat sejak awal, saya memperhatikan dan melihat itu udah makin kusut tuh, benangnya udah kemana-mana gitu kan. Jadi ya kan udah kelipat-lipat nih, udah nggak jelas lagi kalau namanya kain gitu kan. Nah makanya ya sudahlah, lebih fokus ke situ saja. Karena kenapa? Agar ada manfaatnya untuk almarhum dan almarhumah dan ada manfaatnya untuk keluarga. Insya Allah film ini juga mengarahkan kita, atau berita ini juga akan mengarahkan kita bahwa memang keadilan di Indonesia memang harus menjadikan poin utama, ya, agar semakin baik lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.